Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin saudara-saudara, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah atau khutbah mengenai apa definisi agama Islam. Ya. Agama Islam adalah konsep penyerahan, ya. Agama Islam adalah konsep berserah diri, ya. Konsep berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Jadi di dalam agama Islam, ya, ada banyak bentuk ibadah, ya. Antara lain sholat, kemudian zakat, kemudian sedekah, pergi haji jika mampu, ya. Ada 5 rukun Islam, ya. Pertama, 1, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat diucapkan oleh seorang muslim sebagai bukti keyakinannya dalam memeluk agama Islam dan ikhlas menjalankan syariat yang diwajibkan, ya. Jadi syariat yang diwajibkan atau aturan, ya. Syariat itu aturan yang diwajibkan oleh Islam. Apa-apa aja yang diwajibkan: sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah, zakat penghasilan. Kemudian pergi haji jika mampu, ya. Jadi ketika seseorang itu sebelumnya memeluk agama lain, lalu masuk Islam, ya, dosa-dosa yang atau kesalahan-kesalahan yang lalu yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan dihapuskan. Mereka akan mulai dari nol lagi, ya. Mereka akan kembali seperti lembaran baru, ya. Mereka suci, ya. Mereka memulai hidup baru, gitu. Jadi ketika ada pemeluk agama lain ingin masuk Islam, kesalahan-kesalahan yang lalu atau dosa-dosa yang lalu di agama tersebut itu akan dihapuskan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah beruntungnya, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 119, ya, bahwa Al-Imran ayat 19, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, ya.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil islamu wa ma talafar lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali karena memperoleh ilmu. Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Ya. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian gimana konsep Islam itu? Ya. Konsep Islam adalah konsep penyerahan diri. Ya. Jadi kita tawakal. Artinya makna tawakal adalah benar-benar berserah diri kepada Allah. Jadi kita tidak mengharapkan manusia, kita hanya mengharapkan ridho Allah atau tulus menyembah Allah. Ya, artinya boleh kita kita tidak menutup diri dari sosial. Itu sangat dianjurkan ya. Bersilaturahmi sangat positif, bahkan bisa mendatangkan pahala ya. Dan berperan dalam sosial itu sangat dianjurkan. Artinya Islam ini adalah rahmatan lil alamin ya. Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi Nabi Muhammad diutus memang untuk menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi makna rahmat ini ada banyak ya, tapi intinya nikmat ya. Nikmat yang Allah berikan gitu loh. Saya pun diutus untuk menjadi rahmat, untuk menjadi nikmat, keberkahan, kemudian pengukuhan terhadap agama ini. Artinya agama ini agar teguh, kemudian ya sebagai perlindungan bagi umat muslim, kemudian sebagai penegak syariat Allah ya. Jadi Islam adalah rahmat bagi seluruh alam ya. Belas kasih sayang terhadap sesama manusia, makhluk lainnya, dan lingkungan. Yang pertama adalah mencapai ridho terlebih dahulu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian untuk sosialnya, kasih sayang terhadap manusia, belas kasih terhadap makhluk lainnya, dan terhadap lingkungan ya. Dalam surat Al-An'am ayat 162 ya, Allah berfirman, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku ya, hidupku ya, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya, Tuhan seluruh alam. Artinya segala sholat, ibadah, hidup kita dan mati kita untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan adapun tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi konsep Islam ini atau cara metode beragama dalam Islam ini harus dipahami, ya, baik yang sudah memeluk ataupun yang belum memeluk, ya. Kemudian ya, jadi banyak salah persepsi atau understanding, ya, mengenai kok agama Islam begini, kok agama Islam begitu, ya. Itu adalah propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya, karena mereka mengetahui mengenai kebenaran agama Islam, makanya mereka melakukan hal seperti itu. Kalau mereka tidak mengetahui atau tidak yakin atau akan kebenaran agama Islam, mereka tidak akan melakukan hal tersebut, gitu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Imran, ya. Al-Imran ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil ini memang diturunkan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, ya. Kemudian apa agama para nabi, ya? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jelas semua agama nabi ya Islam, ya. Nabi Ibrahim Islam, ya. Agama Nabi Ibrahim Islam, ya. Jadi banyak persepsi, ya, yang menyatakan begini begitu, ya. Jadi itu kurang tepat, ya. Itu adalah kurang tepat, ya. Oh, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa agama Nabi Ibrahim adalah Islam, ya. Dan agama Nabi Isa pun Islam, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 67, ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana Hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa kana Ibrahima Yahudiya wala Nasraniya walakin kana Hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jadi jelas Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Adam pun Islam juga. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Cuman kitabnya berbeda-beda. Nabi Daud itu Zabur, Nabi Musa itu Taurat, Nabi Isa itu Injil, kemudian Nabi Muhammad itu Al-Quran. Kemudian ada anggapan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah seorang Tuhan. Allah menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dan Nabi Isa pun menyatakan demikian, sembahlah Tuhan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah ayat 72. Kemudian dalam ayat 73-nya ya, mengenai konsep Trinitas yang selama ini atau yang terdahulu ya. Udah lama sih ini konsep. Allah menyatakan juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yakuluna la yamassana allazina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi jelas Isa itu bukan anak Tuhan, ya. Allah tidak memiliki anak. Nanti Nabi Isa akan datang akhir zaman ya, untuk turun lagi. Menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, Nabi Isa akan turun. Dan kami akan menegakkan agama Islam ke seluruh dunia. Ya.
Kemudian jadi itu gitu loh ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah, sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak, dan dia tidak pula diperanakan karena dia kekal dan awal bermula ya. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 ya. Jadi nggak benar itu anggapan demikian ya, bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan ya. Kemudian ada yang menganggapan bahwa Isa itu Tuhan, juga nggak benar itu ya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan ya. Jadi Islam adalah agama yang ada pada sisi Allah ya. Agama yang diridhoi Allah adalah, artinya diridhoi adalah ya yang ada benar gitu, yang Allah ridho, Islam pun ridho gitu loh. Artinya memang ya Allah ridho gitu tentang agama Islam ini. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau aman ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ma'ruf adalah menyuruh kebaikan ya, amal ma'ruf, menyuruh orang kepada perbuatan kebaikan. Jadi konsep Islam itu adalah konsep mengajak kepada kebaikan, menyuruh memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin, makanan yang kita suka ya. Jadi kita suka sushi, kita kasih sushi ya. Kita suka spaghetti, kita kasih spaghetti ya. Kita suka gado-gado, ketoprak, kita kasih juga gitu loh ya. Jadi makanan yang kita suka kita kasih kepada orang yang miskin gitu. Gue bayangin aja, makanan yang kita suka, kita nggak disuruh ngasih makanan yang murah gitu ya. Jadi kalau udah stick, kalau perlu kita kasih itu ke ya orang-orang fakir di jalanan gitu. Ada orang bawa karung, kita kasih stick aja dia, itu loh ya kan. Jadi itu konsep Islamnya. Jadi rasa belas kasih sayang sesama manusia ya. Konsep kesetaraan sesama manusia. Islam tidak mengenal statusnya. Oh, dia anak konglomerat. Oh, dia CEO perusahaan fintech, perusahaan keuangan.
Kemudian apa? Oh, dia seorang gubernur. Oh, dia seorang wali kota. Oh, dia seorang apa? Seorang presiden. Nggak ada itu di konsep Islam, semua sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah amal perbuatannya. Ya. Ketakwaannya, ibadahnya. Ya, itu yang membedakan posisi dia ya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh perbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Munkar ini perbuatan tercela. Ya ayyuhal muslimun, ya. Wahai orang-orang muslim, la tahro, janganlah kamu mendekati zina, ya. Wahai orang-orang muslim, janganlah kamu gibah atau gosip. Ya. Jadi wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, janganlah gosip. Itu adalah apa? Konsep Islam. Jadi konsep Islam itu adalah salah satunya demikian, ya. Mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan yang negatif, ya. Perbuatan-perbuatan yang nggak baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada banyak perbuatan tercela, ya. Judi, kemudian riba, itu sangat jelas itu, riba, zolim, kemudian ya dosa-dosa, menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Jadi dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Okay. Jadi umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ya. Jadi itulah agama Islam, ya. Agama Islam adalah konsep berserah diri. Kemudian agama Islam adalah konsep kasih sayang terhadap manusia, berserah kepada diri kepada Allah, kasih sayang terhadap sesama makhluk, ya, semua makhluk, ya. Kemudian saling nasihati, saling tolong menolong, ya. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menegur atau mengingatkan dalam hal perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian agama Islam ya Allah unggulkan di atas agama-agama lain karena kita melakukan hal tersebut. Kemudian agama di sisi Allah adalah Islam yang diridhoi Allah, ya. Dan kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan, ya. Jadi itulah konsep Islam, ya. Itulah agama Islam sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.